Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ketua kelas ini? Silakan pimpin doanya. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah, terima kasih. Di sini kita akan belajar materi selanjutnya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Selanjutnya kita akan belajar tentang materi selanjutnya melanjutkan materi dari minggu kemarin, yaitu tentang sholat fardu dan sujud sahwi. Gimana, siap untuk belajar menerima materi asupan hari ini? Siap. Oke, terima kasih. Kita absen dulu ya. Didengarkan namanya Anjani. Dia tidak. Peta? Jenny? Iza? Sorry? Yoki? Ibu, Hadir semua ya? Nggak ada yang tidak hadir? dan semua Bu. Minggu belakang kita membahas apa? Puasa, Bu. Puasa. Siapa yang masih ingat materi minggu belakang? Ayo, angkat tangannya. Oke, baiklah, silakan. Puasa itu menahan diri dari segala sesuatu baik makan, minum atau sesuatu yang berkeringat. Oke, selanjutnya. Macam-macam puasa itu puasa Ramadan, puasa Qadha, puasa Nazar, dan puasa kafarat. Syarat wajib puasa: berakal sehat, sudah balik atau dewasa, dan mampu untuk menjalankan puasa. Syarat sah puasa adalah beragama Islam, mumayyiz, artinya mempunyai kemampuan membedakan antara baik dan buruk, suci dari darah haid, mengetahui waktu-waktu berpuasa. Rukun puasa itu niat puasa, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Oke, terima kasih. Baiklah, berarti kita minggu belakang membahas tentang puasa ya. Mulai dari pengertian puasa, rukun-rukun puasa, sunah-sunah puasa, lalu syarat wajib maupun syarat sah berpuasa, dan macam-macam puasanya juga harus diketahui itu. Gimana? Misalnya, kalau kita ingin sesuatu, lalu kita berpuasa nazar, harus dikerjakan kalau sesuatu itu sudah. Selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Nanti selama pertemuan ini kita harus memperhatikan langkah-langkah pembelajaran yang diberikan ya. Sama-sama memperhatikan, sama-sama diskusi, sama-sama belajar. Nanti jangan ada yang tidak fokus, karena di akhir nanti ada latihan dan soal. Nanti dikerjakan. Sudah itu, untuk ke depan kita akan membahas materi kalau untuk sholat fardunya itu tidak asing lagi bagi kalian. Nah, kalau untuk sujud sahwinya itu apa sih? Gimana sih melakukan sholat sujud sahwi? Nanti kita belajar bersama-sama biar kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, biar kalian lebih paham, kalau misalnya ingin disimpulkan, silakan disimpulkan. Kalau misalnya ingin kalian buat dokumentasi buat pegangan itu nggak apa. Di sini Ibu akan menampilkan video. Rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Kesebelas, membaca salawat Nabi. Kedua belas, memberi salam. Ke-13, tertib.
Tata cara sholat. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian, mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian, meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz. Lalu, membaca basmalah, diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian, pada saat ruku, membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki.
Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian, duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ke-10, sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Baiklah, itulah tadi rukun dari tata cara sholat fardu atau sholat lima waktu. Lalu selanjutnya lanjutkan dengan video sujud sakli. Perhatikan baik-baik, nanti saat dijelaskan kalian memahami. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahai Tuhan, ampunilah aku, kasihanilah aku, tampungkanlah kekuranganku, angkatlah darjatku, berikanlah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan padaku, dan maafkan aku. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak lupa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat sejahtera untuk semuanya bersama rahmat Allah. Itulah video kita untuk mengawali materi kita hari ini. Intinya Ibu akan mengirim penjelasan sama kalian. Pertama, pengertian sholat fardu. Sholat fardu itu sholat 5 waktu yang kalian kerjakan di kehidupan sehari-hari itu selama sehari itu 5 waktu. Nah, dikerjakan dalam waktu-waktu yang tertentu. Di mana sholat 5 waktu atau sholat fardu ini adalah rukun Islam di dalam agama kita. Jadi apa sih hukumnya sholat fardu ini? Namanya juga sudah fardu kan. Jadi sholatnya itu wajib dikerjakan oleh seluruh umat Islam tanpa terkecuali perempuan ini ada halangan tersendiri. Nah, selanjutnya di dalam sholat fardu ini atau sholat 5 waktu ini terdapat rukun yang sah atau rukun yang wajib
membaca huruf Arab dalam artian sholat, itu sudah sah untuk melaksanakan sholat. Terus apa sih rukun-rukun sholat itu? Tadi sudah ditayangkan rukun-rukun sholat itu yang pertama niat, ya. Dan itu gimana kalau sakit, nah nggak bisa melaksanakan sholat itu berdiri, karena namanya rukun. Jadi berdiri bagi yang mampu, walaupun tidak mampu itu banyak kan kalian menyaksikan orang yang sakit tuh sholat, sedang sakit dia tiduran. Ada juga yang sholat melaksanakan sholat di dalam penerbangan. Dia sholat di atas pesawat. Yang penting sholat itu terlaksana. Begitu juga gimana sih misalnya terlalu sedikit ya tentang materi sholat hukumnya, misalnya kalau nggak ada air sholat, jangan sampai sholat itu tidak terlaksana. Kan ada tayamum, kalau nggak ada air misalnya kita keringan nggak ada air, tayamum bisa. Oke, selanjutnya gitu ya. Kalau tentang sholat fardu pokoknya kalian sudah bisa memahami karena sudah pengalaman sehari-hari dan itu hukumnya fardu ain, jadi wajib dikerjakan. Yang sudah mengerjakan alhamdulillah, yang belum mengerjakan segera dikerjakan karena ke depan mau datang kapan kita tidak tahu. Nah, pokoknya gantikan dengan sujud sahwi. Apa sih sujud sahwi itu? Sujud sahwi itu dilakukan untuk menyempurnakan. Sujud sahwi itu di dalam bahasa menurutnya artinya lupa. Nah, terus menurut syarah itu suatu yang melengkapi di dalam kekeliruan melaksanakan sholat. Misalnya kita itu lupa, terus kelebihan maupun kekurangan. Jadi kita harus melaksanakan sujud sahwi agar sholat kita itu sah. Nah, seperti itu. Misalnya tadi sudah salam belum ya? Sudah sujud atau belum? Terus tuh sudah tahiyat awal belum? Lupa, intinya pokoknya kita itu lupa. Jadi sebelum nanti salam kita kerjakan dulu sujud sahwi untuk menyempurnakan salat. Begitupun dengan kita berlebihan, sujud itu 2 kali, kita laksanakan 3 kali, laksanakan juga sujud sahwi. Begitupun dengan kekurangan. Setelah sujud pertama kita langsung berdiri. Salah, berarti kan kekurangan dalam sholat itu. Laksanakan sujud sahwi gitu. Selama ini saya kita radio udah apa belum ya? Tahiyat awalnya, akhirnya ada apa? Namanya juga sholat terhitung sama Allah itu kesukaannya. Nah, apa jangan. Nah, kalau udah ada seperti itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kita laksanakan sahwi itu sudah mengetahui dia sholatnya sempurna. Oke, selanjutnya sudah paham materinya? Sudah paham belum? Paham. Ya, Mbak. Ibu mau praktek nih tentang sujud sahwi sama sholat fardunya. Siapa? Boleh maju? Kita praktek. Ayo. Nanti ibu bantu. Pokoknya setelah kita memahami materi, lebih afdolnya itu kita praktek. Silakan maju. Sholat fardu dulu ya. Dari awal. Pertama itu peragakan saja ibu yang menyebutkan. Pertama itu kita harus menyempurnakan wudhu kita. Jadi di dalam wudhu itu kita harus khusyuk. Gimana tadi tempat cuci piring di situ, Bu? Nah, di situ. Jangan ngomong apa sih, Bu? Kata-kata ada itu kan? Minum. Nah, jangan. Intinya itu di pertama itu kita wudhu itu harus khusyuk, nggak boleh ngomong. Terus tuh di dalam wudhu aja itu gigi aja kecuali mulut nggak boleh kelihatan, apalagi kalau ngomong. Jadi harus khusyuk biar gerakannya nggak lupa. 3 kali harusnya kalian 7 kalinya, kan? Nah, terus tuh selanjutnya menghadap kiblat. Sebelum sholat tahu dulu kiblatnya, apalagi di rumah sendiri. Nggak mungkin salah kan? Arah situ arah sini, nggak sah sholatnya. Pokoknya harus ketahui dulu kiblatnya di mana. Kalau misalnya di rumah teman sholat, tanya kiblatnya itu masih berapa? Iya, Pak. Nah, selanjutnya memasang pembatas. Kalau kita berjamaah, itu pembatas jangan dempet-dempetan kayak di pasar terong. Nah, harus pasang pembatas. Apalagi sekarang kan wabah. Intinya itu harus ada jarak, jangan terlalu rapat, jangan terlalu jarak. Nah, seperti itu. Sudah itu takbir. Mana? Takbir. Angkat kedua tangan. Tadi
video atau cara sholat, dia akan seperti ini, gimana? Ya, Allahu Akbar. Nah sudah itu letakkan tangan di dada. Nah tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Nah sudah itu membaca doa iftitah. Tadi sudah dijelaskan ya, paham kan doa iftitah? Nah, membaca dalam posisi seperti itu, membaca surat iftitah, doa iftitah. Nah, ya. Nah sudah itu membaca ta'awuz ini a'udzubillah. Nah sudah itu baca bismillah, lalu al-fatihah. Sudah al-fatihah membaca ayat pendek. Nah sudah membaca ayat pendek, ruku sambil bacaannya Allahu Akbar. Nah membaca ruku, baca doa ruku. Sudah itu bangkit dari rukunya. Nah selanjutnya sesudah ruku itu langsung ke sujud. Tanda ini. Di dalam sujud itu membacakan doa sujud seperti biasa. Nah sudah itu bangkit dari sujud. Perhatikan posisi-posisi kalian, kalau cewek maupun cowok, perhatikan biar nggak salah. Bagian kaki maupun tangannya itu di buku-buku tujuan sholat itu ada. Perhatikan sebenar-benar mungkin. Intinya kalau untuk sholat fardu kalian bisa memahami ya, karena kita sudah kebiasaan sehari-hari selalu dilaksanakan. Nah sudah itu sujud kembali atau sujud kedua. Sudah sujud ini bangkit lagi, langsung duduk saja. Nah duduk saja. Ini sujud pertama itu langsung, sudah sujud kedua itu langsung berdiri. Itu rakaat pertama langsung berdiri. Nah kalau untuk rakaat keduanya sholat apapun itu, sudah sujud pertama duduk, sujud lagi, sudah terus baca tahiyat awal. Nah kalau sujudnya 3 atau 4 rakaat itu berdiri lagi, takbir pertama lagi. Nah kalau untuk sholat subuh, pokoknya yang 2 rakaat itu kalian langsung tahiyat awal sama tahiyat akhir sampai salam doa seperti itu. Dan mengerti peragaan peragaan sholat fardunya? Ya paham. Sholat fardu itu sholat 5 waktu ya. Nah silakan maju yang mau perangkat sholat sujud sahwi. Ya, silakan maju. Nah misalnya tadi gini ya, siapa namanya? Nah Yogi ini melaksanakan sujud pertama. Nah sujud pertama ini dia sujud kan? Nah sudah sujud lalu duduk dia. Nah sudah duduk lagi dia sujud kan? Nah sudah sujud lagi itu dia ini melaksanakan rakaat pertama. Nah sudah sujud kedua tadi kan? Dia melaksanakan rakaat pertama, tapi dia sudah duduk sujud kedua. Sebenarnya di dalam ruku sujud kedua itu, di dalam sujud kedua itu duduk itu sebelum berdiri. Ini kita bahas rakaat pertama ya. Harus berhenti dulu sejenak, sudah itu berdiri. Nah, karena Yogi ini tadi itu langsung membaca tahiyat awal, nah jadi dia ini keliru kan, salah. Jadi sujud sahwi ini harus ditegakkan. Itu jadi tadi perhatikan. Saya duduk, misalnya, duduk kan, sujud misalnya, ya, sujud biasa, duduk lagi. Ini kita laksanakan rakaat pertama kan. Nah, saya sujud lagi. Nah, sebelum kita itu duduk. Nah, kita ini kan melaksanakan rakaat pertama. Sebenarnya sebelum berdiri itu di setiap sujud itu harus ada jarak seperti ini misalnya. Ini kan duduk kan, sujud kan, Allah, nggak boleh. Kita duduk dulu. Ini kan sujud, Allah. Langsung berdiri. Kan ada jaraknya kan? Nah berarti kalau sudah dikasih jarak seperti itu, oh iya tadi sujud. Udah baca yang pendek, berdiri dulu sejenak. Baru kita ruku. Nah itu kasih pembatas intinya ya. Nah, sudah itu tadi kan Jenny melaksanakan rakaat pertama. Nah, Jenny ini lupa bahwa dia ini rakaat pertama, langsung dia salah. Jadi salah kan? Nah, berdiri, langsung laksanakan terus sholatnya sampai di akhir nanti. Sebelum salam, kita itu melakukan sujud sahwi. Gimana sih tadi caranya sujud sahwi? Nah, sujud sahwi itu dilaksanakan duduk. Nah, dilaksanakan seperti sujud biasa, pertama sujud. Nah, di dalam sujud itu kita membaca bukan doa sujud kita yang kita bacakan, tapi
lagi. Nah, sujud lagi. Baca lagi bacaan yang tadi. Subhana man la yanamu wa la yasku. Nah, 3 kali. Udah itu duduk lagi. Nah, langsung salam. Kenapa tidak tahiyat akhir lagi? Karena sebelum kita melaksanakan sujud sahwi tadi, kita sudah melaksanakan tahiyat awal dan tahiyat akhir, namanya di akhir. Tapi belum dulu salamnya. Itu kan biasanya kalau kita sholat udah tahiyat akhir langsung salam. Nah, ini jangan dulu, laksanakan dulu sujud sahwinya, baru kita melaksanakan salam. Gitu. Udah. Nah, terima kasih untuk prakteknya. Gitu ya, paham ya? Antara sholat fardu dan sujud sahwinya. Jadi kalau ada dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada yang salah, keliru lah, namanya juga manusia, kita laksanakan sujud sahwinya. Oke, itu materi kita hari ini. Lalu ada yang ingin bertanya? Nah, silakan. Apa penyebab sholat kita seringlah mengalami kekurangan hingga harus disempurnakan oleh sujud sahwi? Oke, intinya pertanyaannya seperti ini. Kenapa sholat kita itu sering keliru? Intinya kan sholat itu ada pengertian, dan juga ketentuannya. Tadi sudah kita bahas. Gimana sih Bu? Kalau sholat kita itu sering beraganya saja yang sholat, pikirannya kemana-kemana. Nah, yang pertama itu kita itu harus khusyuk. Khusyuknya dari mana tadi? Dari duduk tadi kita harus khusyuk. Lalu kita sholatnya itu harus khusyuk, benar-benar mengosongkan pikiran, menyerahkan diri kita itu sama Allah. Intinya. Kalau kita itu udah khusyuk, insya Allah sholatnya itu berjalan dengan sempurna. Gerakan, tata cara dalam kita melaksanakan sholat. Gitu. Paham ya? Intinya harus khusyuk dan niat. Oke, paham? Oke. Selanjutnya, untuk mengasah kepemahaman kalian lagi, kita bagi 2 kelompok. Ini materinya. Ini 6 ya, cukup berarti pas. Ini tentang pembahasan sholat fardu ya. Kita bagi 2 kelompok, jadi pas 3-3. Sebelah sini sholat fardu, sebelah sana sujud sahwi. Oke? Sudah ya, paham kelompoknya? Ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk membahas materi kalian. Oke, baiklah, waktunya habis. Gimana? Sudah? Diskusinya? Oke. Sudah diskusi. Kelompok mana yang ingin pertama kali menyampaikan hasil diskusinya? Sholat fardu atau sujud sahwi? Oke. Berdiri nggak apa-apa, terus tuh duduk juga nggak apa-apa. Silakan. Ya nggak apa-apa. Namanya siapa? Kalian dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Pepta Herbayeza. Di sini saya akan membacakan penjelasan tentang sholat fardu, hasil diskusi dari kelompok kami. Sholat 5 waktu adalah sholat yang dikerjakan pada waktu tertentu sebanyak 5 kali sehari. Sholat 5 waktu merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Allah menurunkan perintah sholat 5 waktu ini ketika peristiwa Isra Miraj. Sholat ini hukumnya fardu ain atau wajib. Waktu sholat subuh adalah sholat yang dimulai saat munculnya matahari atau cahaya putih di ufuk timur. Sholat subuh berjumlah 2 rakaat. Sholat zuhur berjumlah 4 rakaat dan 2 tahiyat. Sholat ini dilaksanakan saat condongnya matahari di tengah-tengah langit sampai bayangan sebuah benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Untuk sholat asar dilakukan setelah zuhur dan berakhir sampai tenggelamnya matahari. Jumlah rakaat sholat asar ada 4 dengan 2 tahiyat. Sholat maghrib dilakukan setelah asar, yaitu saat matahari terbenam sampai hilangnya awan senja. Sholat maghrib berjumlah 3 rakaat. Dan untuk sholat yang terakhir yaitu sholat isya. Sholat isya adalah sholat terakhir dalam 1 hari. Sholat ini dilaksanakan mulai dari terbenamnya syafaq sampai terbitnya matahari atau fajar syidik. Sholat isya berjumlah 4 rakaat dengan 2 tahiyat. Baiklah, terima kasih. Oke. Bisa dimengerti kesimpulan dari kelompok pertama? Lanjut nomor 2 tentang sujud sahwi. Siapa yang percaya simpulannya? Oke.
Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan penjelasan tentang sujud sahwi. Diartikan dari segi bahasa, sahwi memiliki makna yaitu lupa. Kemudian apabila diterjemahkan dari sisi syarah makna, maka sahwi memiliki arti yaitu melakukan 2 kali sujud sebelum salam. Bila disederhanakan, sujud sahwi adalah sujud yang dilaksanakan ketika seseorang lupa mengerjakan sesuatu baik rukun atau sunnah ketika ia sholat. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang disyaratkan untuk melakukan sujud sahwi. Pertama, kekurangan rakaat. Kedua, kelebihan jumlah rakaat. Ketiga, meninggalkan tahajud awal. Keempat, ragu jumlah rakaat. Urutan tata cara sujud sahwi. Pertama, cara sujud sahwi sama seperti dengan sujud dalam sholat pada umumnya. Kedua, sujud sahwi dilakukan 2 kali dipisah dengan sejenak. Ketiga, disyaratkan untuk membaca takbir setiap kali turun sujud atau bangkit dari sujud. Bacaan sujud sahwi, adapun bacaan sujud sahwi adalah sebagai berikut: Subhanaman la yanamu wala yasbu, dibaca 3 kali, yang artinya Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mengucapkan terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, jelas. Jadi antara sholat fardu dan sujud sahwi itu sangat bersautan. Bukan sholat fardu saja ya. Pokoknya setiap kalian itu melaksanakan sholat, kalau kalian itu ada keliru yang dibacakan tadi tentang sebab-sebab terjadinya sujud sahwi, itu harus dilaksanakan sujud sahwinya. Setiap kalian melaksanakan sholat, bukan sholat fardu aja. Saya sholat sunnah, sholat apa gitu. Karena ada kekeliruan, dan tapi dengan sujud sahwi, insya Allah sempurna. Nah, oke, sudah penyampaian kelompok 1 dan 2. Ada yang bisa menyimpulkan? Simpulannya? Oke, dari kelompok 2 silakan simpulannya ya. Bukan sepemahaman. Dengarkan ya. 1. Sholat lima waktu adalah sholat yang harus dikerjakan dengan waktu tertentu 5 kali dalam sehari, yang dikerjakan sesuai dengan rakaatnya masing-masing dengan tata cara sholat yang sesuai dengan syariat Islam. 2. Sedangkan sujud syahwi dapat diartikan sebagai lupa atau disebut juga dengan sujud yang dikerjakan sebelum salam. 3. Jadi jika ada kekeliruan dalam sholat 5 waktu itu atau sholat apapun itu, harus dilaksanakan sujud sahwi agar sholat menjadi sempurna. 4. Selanjutnya sujud sahwi ada karena telah terjadi kelupaan, kelebihan maupun kekurangan dalam ketentuan sholat tersebut. Dah? Oke, pemahaman yang sangat bagus. Jadi itu kesimpulannya ya, antara saut menyaut atau sangkutannya sholat fardu atau sholat apapun itu tentang sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu melengkapi yang namanya kekurangan di dalam sholat. Gitu, paham? Oke, ini paham. Oke, selanjutnya sudah pemahaman dengan berbagai cara tentang materi hari ini. Gue paham kalian mengerti dan bisa memahami. Kita lanjut. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa? Silakan. Oh, jadi sujud sahwi itu sangat penting ya, Bu? Oh, kalau untuk bertanya tentang sholat apa sujud sahwi ya sangat penting, jelas itu sangat penting. Gimana sih kalau kita itu belum tahu yang namanya sujud sahwi gitu kan? Mungkin jika kita belum mengetahui tentang sujud sahwi, kita akan membiarkan saja sholat itu terlaksana seperti itu kan. Jadi akan menjadi unek-unek di dalam diri kita. Tadi aku sempat salam nggak ya yang rakaat pertama? Nah, sudah apa belum ya? Jadi karena kita belum mengetahui tentang sujud sahwi tadi, jadi kita biarkan saja. Nah, sekarang kita sudah mengetahui tentang sujud sahwi, kita pahami yang namanya rukun, tata cara, ketentuan sujud sahwi tadi, agar kita itu melengkapi sujud sholat kita itu dengan sujud sahwi itu. Kita nggak mengulang sholatnya kok, cuma menambah rukuknya, menambah sujudnya saja 2 kali dengan bacaan yang berbeda dengan sujud di dalam sholat. Dilakukan
sesudah salam maupun sebelum salam, tergantung dengan sebab atau alasan kenapa sholat itu tadi harus dilaksanakan atau dilengkapi dengan sujud sahwi. Intinya, jika sholat tadi dalam ketentuannya itu ada kesalahan, ada kekeliruan, maka di situ akan ada sujud sahwi. Begitu juga sebaliknya, sujud sahwi itu akan ada jika di dalam sholat tadi atau ketentuan dalam sholatnya tadi itu ada kelirunya. Dan baliknya lagi, jika sempurna sholatnya maka sujud sahwi itu tidak akan pernah ada. Ya, balik lagi ke niat dan kesukaan kita tadi. Jadi intinya apapun yang kita lakukan itu, kalau ada jalan sempurna kita sempurnakan, apalagi dalam sholat dan beribadah. Ngerti ya? Oke. Sudah pemahaman? Bu yakin kalian sudah paham tentang materi kita hari ini. Bu, jika kalian dengan latihan ya, kerjakan di sini, kerjakan masing-masing, diwami nilainya. Tolong bagikan. Bagikan satu-satu. Dikerjakan di sini, nanti Bu kasih waktu 10 menit. Sudah? Udah, kumpul lagi. Soalnya diantara satu aja. Bukan di sini. Untuk selanjutnya ada tugas lagi, kerjakan di rumah. Nanti minggu depan dikumpul ya. Nah, ini tolong bagikan. Minggu depan dikumpul, kalian buat sebisa kalian mungkin. Sudah paham kan materi hari ini? Apa materi hari ini? Yang lain? Oke, mengerti. Nah, ini tolong dibagikan. Buat tugas ini di rumah kalian kerjakan. Tugasnya ngerti ya?